negeri-negeri barat. Sedangkan maghrib dalam artian dia waktu maghrib, waktu kita buka, waktu kita sholat ini, gitu loh ya. Itu waktu terbenam. Nah, itu. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dalam konteks atau tadi malam, ya, kita bisa memaknai memaknai lebih utuh tanpa harus kita batasi entah itu kita batasi pada isim makan tok gitu ya, atau zaman tok gitu loh. Karena apalagi pernyataannya di situ memang sangat general, Rabbul Masyriqi, Rabbul Maghribaini, Rabbul Masyarik. Nah, itu. Jadi sah kita maknai sebagai isim zaman maupun makan. Nah, kalau tadi malam saya ingin berbicara dalam konteks karena ini mau kita jadikan sebagai basis epistemologi, sumber info tentang, katakanlah informasi awal tentang suatu gagasan tentang alam, maka ini harus kita eksplor makna, semua makna yang mungkin yang diizinkan itu harus ditampilkan, gitu loh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi disinilah saya kemudian mencoba memaksimalkan tanpa harus kemudian kita batasi secara strict bahwa ini harus begini. Apalagi ini memang dalam konteks alam yang notabene istilahnya memang belum banyak digali gitu ya. Jadi kita bisa menggali itu kita bisa berinisiatif untuk melakukan itu. Jadi itu. Nah, makanya karena yang saya bawa itu adalah wacana Islamisasi sains, membangun sains Islam, sains dengan paradigma alternatif, paradigma non positivistik, maka pengetahuan ini menjadi niscaya begitu. Ya, sebab hanya dengan pengetahuan inilah kemudian seluruh makna yang mungkin itu kita bisa eksplor gitu loh. Ya. Itu. Jadi dari teks-teks itu. Nah, tanpa itu makna teks jadi sangat sempit gitu loh. Kalau sangat sempit ya udah sulit kan untuk memberi inspirasi baru gitu ya. Nah, ini. Jadi disinilah sebenarnya urgensi katakanlah nahwu sorof itu bagi khususnya bagi kelompok al-khawasul khawasnya orang Islam ya, skolarnya ya, urgensinya bahasa Arab dalam hal ini adalah kaidah-kaidah gramatikanya. Nah, jadi ini tadi contoh-contohnya ya, kholaqo yahluku kholqon, jadi ini ciptaan kholqon. Nanti kalau muncul dalam bentuk isim ya, ini tasdidnya dibuang menjadi kholqun, kholqullah. Nah, ya. Demikian juga dengan hamdan jadi hamdun, jadi alhamdu, itu memuji menjadi pujian. Alhamdulillah pujian, jadi akar kata yang memuji begitu kan, jadi pujian seperti itu bentuk masdar dari. Nah, ini khaliqun lagi-lagi ya. Jadi untuk mencari kata mahlukun itu jangan di mim, gitu loh. Jadi di akar kata, di kho itu. Makanya di bab 4 ini sudah saya tampilkan dalam pola kamus, kosakatanya itu di lampiran, berbeda dari bab 1, 2, 3. Kalau bab 1, 2, 3 saya tampilkan berdasarkan huruf apa yang di depan, gitu loh. Tapi kalau yang di bab 4 ke belakang tidak, sudah mengikuti pola kamus. Jadi mahlukun itu di rentetan kho, bukan di mim, gitu ya. Karena apa? Karena mahlukun itu berasal dari akar kata kholako. Nah, itu ya. Jadi isim mahlukun dan khalikun itu berasal dari kata yang sama, kholako. Nah, itu ya. Jadi di sini sekaligus mengetahui bagaimana mencari kata di dalam kamus, gitu ya. Jadi berangkat dari akar kata. Demikian juga dengan ini ya, alimah itu ya, alimah ya'lamu ilman, jadi menjadi ilmu, al-ilm gitu, al-ilmu itu ya. Tapi menjadi alama, nah, ini mengajarkan gitu, menahukan sebenarnya gitu kan, dari situ gitu loh ya. Ini alimun
alimun. Ya, yang asli ini alimun. Nah, ini ya, ulama. Nah, itu. Ya. Ya. Nah, ini ada jimnya, ini jamak taksir, gitu loh ya. Itu. Jadi bukan alimuna, kan gitu. Kalau misalkan nggak ada jimnya, berarti apa? Baku. Kaidah baku. Ya. Tinggal melihat dia wa muannas. Kalau enggak itu alimuna, alimina. Tapi karena ini ada jimnya, nah ini juga ya, berarti ini adalah jamak taksir. Ya. Nah, ini nasoro tadi, nasoro yang suruh nasron, ya. Nasirun, nasirun mana tadi? Nah ini nasirun, gitu loh ya. Jadi bentuk bakunya ini. Lalu mansurun itu yang ditolong, gitu loh ya. Jadi Yusuf Mansur itu salah nama. Kan dia menolong. Itu loh ya. Jadi begitu. Itu. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ya. Jadi ini rengganya ya. Kholako, kholkon, kholikun, mahlukun. Nah, soro itu tadi walada, melahirkan. Gitu loh ya. Ini walidun. Gitu. Jadi yang melahirkan. Tapi karena di sini ini jadi mudzakkar. Nah, itu loh ya. Jadi yang mensponsori kelahiran ini berarti. Ya, bapak. Walidatun baru ibu. Karena di sini ada persoalan gender. Kan nggak mungkin bapak melahirkan. Tapi yang menyebabkan lahir itu bapak. Itu walidun. Nah, itu. Walidatun. Nah, ibu di sini. Ya ada sebenarnya, tapi istilah-istilah yang istilahnya kurang populer nggak dipakai. Oh, wildan ala lagi. Ini kan walidun, ya. Oh, walada. Wildan kan jadi anak ya. Walada. Ini yang lihat kamu saya. Iya, ya. Saya belum cek ini ya walada ini. Yang mau saya perkenalkan di sini karena kita sering salah itu membaca di sini. Ya, sering salah di sini. Padahal begitu kita itu panjang, ini sudah jadi pelaku orang tua sebenarnya di sini. Yang beranak sebenarnya gitu ya. Tapi karena di sini ada mudzakkar muannas, nggak mungkin bapak beranak. Gitu ya. Maka yang beranak lalu karena ibu tambah tak marbutoh walidatun. Itu loh ya. Nah, ini yang sering muncul kan ini nih, maulid. Nah, maulid yang kita terima berkembang di masyarakat, maulid itu adalah waktu melahirkan. Nah, gitu loh ya. Jadi peringatan maulid itu adalah peringatan waktu melahirkan, waktu melahirkan Rasulullah, gitu kan, maulid. Nah iya, karena kaidah tasrifnya ini memang ini bermakna menjadi isim zaman dan isim makan, begitu loh. Itu. Iya, waktu ibunya melahirkan Muhammad, ya, sebenarnya gitu. Jadi maknanya begitu, gitu loh. Waktu ibunya melahirkan Muhammad, itu ya, itu. Dan ujung-ujungnya yaitu adalah peringatan kelahiran Muhammad, gitu loh. Itu kan jadi dari makna letterless, ya, kemudian menjadi makna konteks kan gitu, gitu loh ya. Nah seperti itu. Kok ada duduk, makadun itu tempat duduk. Kalau ini kan waktu tadi ya. Nah ini kita umum kita maknai sebagai tempat duduk, bukan waktu duduk. Makadun itu jadi bangku. Nah, itu loh ya. Nah, jadi kata-kata makadun bangku itu sebenarnya arti apa? Letterlessnya itu arti harfiahnya itu adalah tempat duduk sebenarnya. Nah, itu loh.
Ya. Iya, maulid juga sebenarnya. Dari sisi bahasa itu maulid juga. Gitu loh ya. Itu. Ya, cuma dalam konteks yang biasa kita pakai, khususnya peringatan maulid, ya, itu kan kita pilihnya 12 Rabiul Awal kan gitu. Gitu loh. Kalau kita maknai tempat, kita harus berbondong-bondong ke Mekah. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi ini gitu ya. Nah, ini syaroko, syurukon, gitu ya. Syaroko itu terbit, gitu ya. Muncul. Ini. Jadi ini syuruk itu kemunculan, gitu loh ya. Kemunculan sebenarnya. Apa, rising, ya. Rising. Nah, ini jadi masyrikun, gitu loh. Tempat dan waktu, gitu ya. Nah, untuk konteks ini kan kedua-duanya jamak dipakai, gitu loh ya. Sedangkan konteks yang ini tadi maulid, kita nyaris tidak pernah dengar memperingati tempat kelahiran, gitu ya. Gitu loh. Sebab apa ya? Jauh ternyata. Mungkin orang Arab terbiasa itu karena pas maulid mungkin ke Arab ke Mekah gitu. Itu. Nah, kita hanya punya dari sisi waktunya saja. Itu loh ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau untuk ini itu kita bisa menggunakan dua-duanya secara leluasa. Masyrik. Oh, di masyrik itu berarti di timur kalau itu dalam konteks tempat. Masyrik dalam konteks waktu, oh berarti waktu yang pagi-pagi waktu ini kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Dengan juga dengan maghrib. Lalu ini fatahah. Ya, jadi miftahun. Alat membuka. Kunci. Ya. Tapi sebenarnya kan ada engkol Inggris, macam-macam alat membuka. Tapi dulu mau membuka ternyata kunci gitu loh ya. Jadi ini lagi-lagi juga lahirnya ini kan mengikuti zaman terdahulu. Bisa jadi di kemudian hari itu mengalami perubahan makna. Tapi makna dasarnya adalah itu alat. Nah, itu loh ya. Itu alat untuk membuka. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk mencari kata arti miftah jangan di mim gitu. Ya, di bawahnya fathah ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya 4, 5 huruf, 4, 5, 6 huruf itu juga mengalami perubahan kan. Mengalami perubahan yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'alun fa'aka maf'ulun itu tadi. Nah, ini ya. Yufa fa'ala menjadi yufa'ilu. Af'ala menjadi yuf'ilu. Fa'ala menjadi yufa'ilu dan seterusnya. Ya. Pola ini. Nah, ya mudhari'nya pergeseran seperti yang tadi itu. Ya, madi, mudhari', masdar. Nah, di buku itu udah lengkap juga saya masdarnya. Ya, ini kan 4 ini. 4, 5, 6. Yang ininya bebas kamus, ini ya ini ikut pola ini. Ikut pola ini. Itu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau yang asli kan yaf'alu itu. Nah, ini ada yufa'ilu, yuf'ilu, yufa'ilu. Nah, ini. Kadang-kadang kan kita baca yang depannya itu dhammah. Nah, itu dari pola perubahan ini. Ya, dari pola perubahan yang 4 huruf itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, itu kata sudah selesai sebenarnya. Teori tentang kata. Tapi kata itu kan harus disusun untuk kalimat kan, supaya mempunyai makna yang supaya mempunyai makna yang utuh. Maka kemudian kita masuk ke teori kalimat. Masuk ke teori kalimat. Jadi jumlah. Ya. Nah, kalimat lengkap disebut jumlah mufidah. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2 macam. Tergantung apa yang di depan. Kalau yang di depan isim disebut ismiyah. Kalau yang di depan fi'il disebut fi'liyah.
Nah, kalimat lengkap kalau mengandung subjek dan predikat. Istilah subjek dan predikat itu dalam bahasa Arab dibedakan tergantung jenis kalimat. Tapi yang mau saya tekankan tetap saja dia subjek dan predikat. Ya. Jadi kalau kita gunakan istilah subjek predikat malah lebih sederhana. Ya. Kalau dalam ismiyah itu isim depannya. Nah, bisa isim-isim. Ya. Atau bisa juga isim fi'il. Nah, isim depannya itu disebut itu subjek, disebut mubtada. Ya. Nah, kalau fi'liyah, fi'il isim, nggak mungkin fi'il. Kalau fi'il belum bentuk kalimat, karena nggak ada subjeknya, gitu kan? Itu makan tidur. Nah, siapa makan tidur? Nggak tahu kan gitu loh ya. Nah ini, ya. Jadi fi'il isim. Nah, ini subjeknya mubtada, predikatnya khobar. Jadi menerangkan begitu. Ya, khobar menerangkan mubtada'nya atau subjeknya. Nah ini. Tapi kalau fi'il isim, fi'il fa'il. Melakukan ini pelaku. Gitu loh ya. Tapi pelaku itu dalam bahasa Indonesia adalah subjek. Gitu kan? Ya. Nah, maka ini subjeknya di sini predikat. Predikat di situ. Gitu loh ya. Jadi itu kalau ismiyah dan fi'liyah. Kemudian ada perbedaan. Ini contoh, ya, contoh. Syari'u wasi'un. Jalan itu luas. Gitu. Nah, ini adalah isim-isim. Ini sudah membentuk kalimat lengkap. Ya. Ini al-waladu mujtahidun. Jadi anak laki-laki itu apa? Rajin. Nah, itu ya. Nah, al-kitu yashrabu. Kucing itu minum, sedang minum, akan minum, sedang minum ya. Karena kalau akan minum kita nggak tahu. Iya, harus nanya. Itu loh ya. Itu yang kita tahu. Jadi ini akan aman kalau kita maknai kucing itu sedang minum. Kita nggak bisa mengatakan akan minum. Tahu-taunya jalan pikiran kucing gitu kan. Gitu ya. Nah ini. Nah, itu. Jadi najmu yadharu. Jadi bintang itu sedang apa? Milau, sedang muncul gitu ya. Jadi nah ini ya. Jadi kalau bedanya jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah yang isim fi'il ini ya. Nanti ada bedanya lebih lanjut. Kalau sebatas ini kelihatan seolah-olah hanya membalik fi'il isim. Ya. Seolah-olah hanya seperti itu, padahal nanti akan kita lihat ada perbedaan yang signifikan. Ya, nazalar raqibu. Jadi penumpang itu turun. Jadi di sini nggak perlu objek. Nazala itu. Tapi begitu digandakan ainnya menjadi nazala. Nazala raqibu apa? Nah, gitu loh ya. Ada objeknya. Nah itu, karena menurunkan jadinya. Gitu loh ya. Kalau ini turun. Jadi harus misalkan turun dari mobil, min. Ya. Nah ini itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini bukan jamaah Islamiyah ya. Nah, perbedaannya begini. Aliyun yal abu korot al kodami. Nah ya. Jadi Ali sedang bermain bola sepak. Ali. Nah, untuk jumlah fi'liyah sama. Tinggal menggeser fi'ilnya ya, ditukar fi'ilnya. Itu kalau tunggal. Jadi hanya menggeser fi'ilnya. Tapi kalau isimnya diubah, ya ini Aliyun wa Bakrun yal abani. Beda kan? Yal abani. Ikut tadi. Ikut pola fa'ala yaf'alu yaf'alani. Yang apa? Mudhari tadi itu. Ya. Nah, tapi kalau fi'liyah tetap ya, yal abu aliyun wa bakrun. Nah, jadi kalau kalimatnya fi'liyah, fi'ilnya di depan itu mengikuti pola huwa tunggalnya. Selalu. Dulu ya.
Jadi yang pola tadi itu, yang pola perubahan yang fi'il berubah itu kalau subjeknya di depan, ismiyah. Oh, sama hiyat, kolat. Nanti ya. Jadi yang sekarang mudzakkar dulu, yang laki. Ini yal'abuna. Berubah kan? Subjeknya berubah, ini berubah. Tapi sekali lagi untuk fi'liyah, nah ini yal'abu semua. Itu loh ya, yal'abu semua. Itu. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, perempuan juga begitu nih. Nih. Dahabat. Ya, ilal maktabi, ya. Pergi ke perpustakaan. Nah, ini. Nah, dahabat juga Hindun. Ya. Ini. Tapi coba lihat ini. Kalau dua orang. Dahabata. Ya. Berubah kan? Tapi untuk yang fi'liyah tetap. Nah, ini. Ya. Untuk ya. Tetap. Loh, sama Hindun. Hindun ini juga Hindun. Cuma ini disebut kalau dalam bahasa Arabnya ini mubtada, ini fa'il. Hanya beda istilah, tapi substansi pengertiannya sama, subjek. Loh, kalimat penuh juga. Cuma pola kalimatnya ada dua macam. Makanya biasanya kalau orang yang kaku, ya, terjemahannya itu pergi Fatimah ke gitu ya. Setelah pergi gitu. Nah, itu biasanya dia mengikuti style bahasa Arab. Style bahasa Indonesia nggak ada. Mesti subjek dulu. Nah, itu bisa itu bisa apa namanya? Itu pelatihan tersendiri, apa namanya? Riset tersendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau penasaran. Saya nggak tahu nuansa. Tapi yang jelas ini, coba lihat ya. Kalau kita mau lebih praktis, nggak ngubah-ngubah fiil ini kan. Ini kan jelas lebih praktis. Itu ya. Nah, yang sedangkan yang ini ikut pola ini. Sama persis. Sama persis. Bahasa Indonesia kan nggak mengenal urut-urutan kata kerja dulu. Itu loh. Itu. Orang Arab pakai dua-duanya. Ya. Itu. Nah, jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Itu perbedaannya. Itu loh ya. Ya. Nah, sekarang setiap kata pada prinsipnya ada yang tetap. Jadi haraf itu tetap. Mabni tetap. Jadi dimanapun dia berada, dia tetap. Aina tadhab. Min aina jita. Nggak berubah. Betul ya. Nah, aina ini kan seperti kata sambung. Ini isim sebenarnya. Ya, isim. Bukan. Ini yang di belakang huruf ini. Tapi dia nggak berubah karena mabni. Ini isim istifham. Ya, kata tanya. Itu. Nah, ini min juga begitu. Dimanapun min tetap min. Itu ya, min. Itu mabni, nggak berubah. Tapi coba perhatikan yang ini. Al masjidu jadidun. Masjid itu baru. Dia subjek. Ya. Tapi coba lihat. Bana ul masjidah. Jadi pengembang itu, developer itu membangun masjid. Ini objek ini, maka fathah. Masjidah. Itu ya. Itu. Ini domah. Ini fathah. Tapi coba lihat ini juga. Yusalli muslimuna fil masjid. Orang-orang Islam sholat di dalam masjid. Fi kasroh. Nah, dulu ya. Berubah. Nah, tergantung posisi kalimat dia di mana. Ada huruf apa depannya. Nah, itu. Nah,
Nah, usyarat itu mempelajari ini. Kapan dia berubah, berubahnya apa, terus harus dibaca apa, ya. Dan yang ini kita, betul ya. Jadi begitu, ya. Nah, ini teori kalimatnya seperti itu. Ya, simpel kan? Itu loh ya. Ya udah, sekarang kita mengenali yang namanya hukum perubahan. Hukum perubahan ini. Hukum perubahan itu ada 4. Rofa, nasab, jar, jazm. Itu. Rofa itu yang asli-asli itu rofa. Jadi subjek predikat itu rofa. Itu. Ya. Sedangkan yang jar itu yang di belakang huruf jar. Lalu yang frase kepemilikan. Ya. Keterangan itu nasab. Udah. Semua keterangan itu nasab. Jadi sebenarnya sederhana kalau direduksi dalam bahasa Indonesia. Objek, keterangan itu nasab. Karena objek kan sudah bukan bagian dari kalimat inti kan. Kalimat inti tadi kan subjek predikat. Itu ya. Itu yang asli. Itu rofa. Tanda utamanya domah. Nasab tanda utamanya fathah. Jar tanda utamanya kasroh. Jar itu yang huruf jar, an, lan, an, fi, ila. Itu yang berhukum itu nanti tanda utamanya kasroh. Sedangkan jazm tanda utamanya sukun. Ya. Tanda utama, tanda asli. Karena nanti ada tanda-tanda derivatif. Ya, yang turunannya itu. Nah, jadi begitu. Nah, apa yang harus dirofa? Yang dirofa seperti yang katakan tadi, subjek predikat. Subjek dalam arti mubtada, dalam arti fa'il, dalam arti naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah pelaku yang kalimat pasif. Tapi intinya ini semua subjek. Lalu khobar. Khobar dengan ini. Ini. Ada khobarnya inna, ada isimnya kana. Nah, ini ya. Rofa. Yang berhukum nasab, objek, hal, tamyiz dan lain-lain ini. Ini kalau diringkas dalam bahasa Indonesia ini keterangan. Nah, keterangan. Jar ini di belakang huruf jar udah tertentu. Lalu di ini huruf dzarf makan, mudhof ilaih, frase kepemilikan. Hanya itu. Ya. Yang jazm kalau hanya untuk fiil yang dikemasukan lama tadi. Hanya ini. Jadi intinya itu hanya tabel ini. Makanya suatu ketika ada orang itu ingin bilang ke saya, Pak, saya bisa minta izin ya, kami mau melakukan pelatihan nahwu sorob, kami izin mengcopy 5 halaman. Jadi bagiannya tabel ini, ya saya izinkan ya 5 halaman, saya gitu dok. Jadi kalau yang dia copy 6 halaman berarti sudah di luar izin saya itu. Seperti itu. Nah ini ya, kalau kita ringkas ini ya, SP aja gitu kan. Ini kan kita kan misinya untuk memudahkan hafalan kita, pengertian kita kan, betul ya. Yang intinya kita itu belajar menjadi lebih mudah, lebih praktis, lebih efisien gitu kan. Itu loh. Selama itu memang kita bisa buat lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif, lebih praktis. Kenapa kita harus bertahan dengan yang rumit-rumit kan gitu? Nah itulah makanya orang Indonesia kan selalu begitu kan akhirnya. Itu loh. Ya. Nah ini, jadi seperti itu, gitu kan. Jadi buatlah yang mudah, gitu. Nah, ini, fi isim, amama, ini dzarf makan, mudhof ilaih, ya. Nah udah. Lalu tanda utama. Jadi kalau rofa tandanya yang asli itu dhammah. Kalau 2 yang alif nun. Itu ya kalau berhukum rofa. Nah, gitu loh ya. Baru kalau berhukum nasab dan jar itu ya nun. Nah, kan kita udah mulai terbuka kan? Tadi kan masih alif nun dan ya nun. Kita tunda pertanyaan tadi. Kapan alif nun, kapan ya nun? Gitu kan? Oh, kalau hukum rafa ini alif nun, waun nun, alif ta, tu, dhamma. Tapi kalau nasab 2 ya nun.
nasab cer. Kalau jamak ya nun. Nah, itu loh ya. Nah, ini. Kalau yang jamak perempuan tadi kasroh. Nah, ini konteksnya di situ. Jadi poinnya hanya di tabel ini dan tabel sebelumnya itu sudah. Udah. Intinya cuma dua itu. Itu loh ya. Jadi tidak susah-susah amat gitu loh. Jadi poinnya di dua nih, di tabel dua ini. Itu ya. Nah, kalau gitu kita praktek dong. Nah, oh, ini ya, ini Rofa. Ini melengkapi tabel yang tadi nih. Ya, karena nggak cukup PowerPoint-nya. Tapi ini satu tabel. Ini SIM yang 5. Ini berarti dibuang nun. Jadi nanti buang nun. Yaf'ala, yaf'alu, yaf'ala, buang nun. Ini tetapnya nun. Nah, seperti itu. Ini huruf cacat. Nah, udah, gundul semua kan? Nah. Oh, ini GM itu Ghairul Munsharif, ya. Ini cacat, ya. Cacat apa nanti di buku itu, ya. Ini cacat. Nah, jadi yang cacat itu nanti, nah itu loh ya. Nah, jadi yang kemasukan huruf alif, bau dan ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ya, yang untuk tapi yang cacat-cacat sekali lagi seperti yang saya katakan itu, kita nangani dulu orang normal. Ya, yang cacat itu perlu tenaga ekstra. Nah, gitu ya. Iya. Itu loh ya. Itu. Jadi sekali lagi jangan kita apa ya istilahnya terhenti oleh hal eksepsional yang ya itu tadi yang nggak normal itu pengecualian. Nah ini udah ya meskipun pendek-pendek kan sudah kita ini nih ya. Jadi ini tadi dengan catatan kita kan sudah tahu ya dari awal kan kita membaca ini kata-katanya sudah kita hafalkan kan gitu. Nah ya, nah sekarang ini mau kita baca. Jadi apa? Ad-darajatu jadi datun. Ad-darajatu ya subjek berhukum rofa dibaca dhammah darajatu karena tunggal. Nah, itu loh ya. Itu. Jadi datun predikat berhukum rofa karena asli dibaca dhammah jadi datun ya karena tunggal. Jadi kalau kembali ke sini ini ya ini jadi gini ya apa ini kan predikat subjek gitu, naik rofa kan hukumnya ya darajatu subjek berhukum rofa kemudian langsung ke sini rofa dibaca dhammah karena isim tunggal gitu loh itu ya jadi datun predikat berhukum rofa ini kan ada di kolom rofa nih jadi berhukum rofa itu lalu ya dibaca dhammah ya, dhammah kan tun itu dhammah meskipun tanwin itu karena dia nggak pakai alif lam itu ya nah, baca dhammah karena isim tunggal gitu loh ya udah serupa ke bawahnya karena di buku itu saya beri di bab rofa hukum rofa isim tunggal jadi membacanya sudah ngikuti itu diulang-ulang untuk menyelesaikan berapa soal yang di bawahnya itu loh ya soal bawahnya nah ini juga begitu ya al-bahru ya bukan al-bahri bukan al-bahro karena isim nggak mungkin sukun
Jadi kalau isin nggak mungkin sukum, kalau fiil nggak mungkin tanwin. Ya. Al-bahru wasiun. Al-bahru itu subjek, karena subjek berhukum rofa, dibaca domah karena tunggal. Nah, itu ya. Wasiun juga begitu. Predikat berhukum rofa, dibaca domah karena tunggal. Gitu ya. Itu. Ya. Tapi kata wasiun itu sendiri kita harus tahu sebelumnya kan? Karena apakah itu wasoun kan kita nggak tahu. Ya. Kamus. Kita ini tadi kan kita baca, kita sudah tahu asumsi kamus kan? Itu loh ya. Itu sekarang kita kan mau membaca tadi seperti al-masjid itu tadi kan bisa masjidah, bisa masjidi kan? Itu loh ya. Nah, kita baca apa? Ya itu tadi cara menganalisisnya seperti itu. Ya. Al-bahru subjek berhukum rofa. Setelah berhukum rofa, kita lihat rofa tadi bawahnya tanda bacanya. Betul ya. Karena dia isim tunggal berarti domah. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ini tadi ya. Rofa. Tadi kan kita tahu subjek itu rofa. Lalu tanda rofa ini. Nah, masuk apa dia? Karena dia isim tunggal domah. Nah, gitu loh ya. Itu. Ya. Nah, sekarang kalau dua, ya. Nah ini dua. Ini yang jamak perempuan. Ya. Jamak perempuan. Asyayaratu. Ya. Jadi datun. Ya. Jadi datun. Itu. Ya. Aduh, ya. Jadi itu, nah, saya mau cari. Ini yang domah-domah yang tandanya U semua ya. Jadi yang tanda U semua tadi itu, bentar. Ini kan, yang tanda U semua, ini U, tunggal, jamak taksir, jamak perempuan, U semua, domah semua ya. Itu. Demikian juga dengan isim ghair munsharif itu kita pending, kita tunda. Nah, sekarang ini itu loh ya. Al waladani mujtahidani. Ya. Al waladani subjek berhukum rofa. Kalau subjek berhukum rofa, jadi subjek predikat itu rofa. Jadi inti kalimat inti itu berhukum rofa. Subjek predikat itu berhukum rofa. Ya. Tapi berhukum rofa, kita mundur dulu hukum rofa ya. Nah, ini. Hukum rofa. Dia dua. Isim dua kan? Ini, alif nun. Dulu ya. Jadi apa tadi? Contohnya tadi al waladani. Ya, nih. Dua anak laki-laki itu mujtahidani, rajin. Gitu ya. Nah, itu. Jadi menyatakan dua anak laki-laki. Dan dipilihnya alif nun, bukan ya nun. Mengapa? Karena subjek dan predikat. Itu berhukum rofa, marfu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini jamak. Ya. Jamak waunun. Falahuna mujtahiduna. Bukan yaknun. Itu loh ya. Nah, waladani. Ya. Ya. Oke. Itu. Ya. Falahuna mujtahiduna. At-tajiruna robihuna.
Ini pedagang para pedagang laki-laki itu mendapatkan untung, laba, beruntung, gitu ya. Bati. Nah ini isim yang 5. Hadoro abu. Ini adalah fa'il. Hadoro telah hadir. Bapak. Jadi di situ fungsinya sebagai fa'il, pelaku. Siapa yang hadir? Bapak. Itu. Bapaknya siapa di sini? Abu Muhammadin. Bapaknya Muhammad. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah isim-isim yang 5. Tandanya itu wau. Ini hamu, ahu, abu, fu, zu. Itu. Ya, jadi seperti itu. Nah ini yang 2 orang. Ya, yal abani. Yaktubani. Ya, itu loh ya. Itu Muhammad dan Bakrun yaktubanid darsah. Nah, membaca buku pelajaran. Nah, itu. Ya. Ini isim yang 5, ini yang tetapnya nun. Dibaca seperti yang pola perubahan itu. Gitu loh ya. Jadi yang di rumus-rumus pola perubahan itu untuk subjek dan predikat itu bisa dikatakan sebagai tanda aslinya. Gitu loh ya. Seperti itu. Nah ini. Kemudian ada juga kanal baitu jadidan. Ya. Jadi ini kalau enggak ada kana, ini adalah al baitu jadidun. Rumah itu baru. Tapi karena kemasukan kana, ini merubah. Makanya karena ini merubah, saya beri harokat di sini. Tapi ininya tetap kanal baitu jadidan. Itu loh ya. Adalah rumah itu baru. Itu. Jadi di sini itu seperti is. Nah, ini kan fi'il ini sebenarnya. Ya, karena yakunu kun. Ya, tapi ini disebut ini dan diklasifikasi tersendiri di istilah dalam nahwu sharaf itu kana dan saudara-saudaranya. Nah, isimnya itu tetap berhukum dhammah. Ya, jadi ini sekarang itu disebut isimnya kana. Ini adalah khobarnya kana. Itu loh, dalam konteks ini. Itu. Ini kalau kita lihat ini sebagai isim, ini fi'liyah sebenarnya. Itu loh ya. Itu. Ya. Jadi kanal baitu jadidan. Ya. Ini berubah. Kalau enggak ada itu al baitu jadidun. Nah, isimnya kana itu hukum rofa. Betul ya. Jadi seperti itu. Ini seperti kalau pun ini fi'il, ini adalah fa'il, tetap subjek. Ya. Ini. Nah, kalau inna lain lagi. Kalau inna yang tetap itu khobarnya. Subjeknya berubah. Jadi kalau enggak ada inna ini disebut maidanu wasiun. Lapangan itu luas. Tapi begitu kemasukan inna menjadi innal maidana wasiun. Jadi al maidana itu adalah isimnya inna, ya, itu berhukum nasab. Sedangkan khobarnya inna itu berhukum rofa. Itu loh ya. Nah, itu. Nah, ya. Nah, sekarang udah nih, udah gundulan kan, tercapai kan cita-cita kita. Nah, sekarang tinggal baca aja sekarang udah. Apa ini? Ya. Nazalal matoru minas samai. Tapi seharusnya belum masuk sini nih. Ini kok masuk di sini nih? Oh, ini judulnya ini sudah ganti nih. Ini sudah hukum cer. Ya, ini sudah hukum cer ini. Jadi kalau di buku ini sudah masuk subbab hukum cer.
Tadi kan hukum rofa. Ya, hukum itu kan ada 4 tadi. Marfu, rofa. Marfu itu kan dari rofa. Cer dari majrur. Majrur dari cer. Kemudian mansub dari nasab. Kemudian jazm dari itu loh. Tadi rofa dulu. Tadi udah hukum rofa kan yang apa? Yang al-baitu jadidun itu kan sudah tadi yang tabel itu tadi, yang tabel itu tadi. Loh kan rofaknya sudah. Ini tadi kan rofak semua ini, yang ini tadi. Ini rofak semua ini. Sudah selesai hukum rofak itu. Nanti loh ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa ini gitu kan. Nah ini udah hukum cer. Nah, ininya ya, ini kan penggalan fi'liyah. Nazalal matoru. Fi'il fa'il. Fa'ilnya subjek. Berhukum rofa, dibaca dhamma al matoru karena tunggal. Nazala itu tetap kata kerja lampau, mabni. Ya. Nah, sekarang ini sudah independen ini, karena ini di belakang huruf jar. Kalau di belakang huruf jar itu hukumnya selalu majrur. Tanda utamanya apa? Kasroh. Jadi minas samai. Jadi as-samai di sini itu berhukum jar. Kenapa? Karena di belakang huruf jar. Lalu kita lihat yang ditanda-tanda itu di kolom jar. Oh, karena ini tunggal dibaca kasroh. As-samai. Jadi minas samai. Itu. Yang di sini sudah kita pelajari tadi di hukum rofa. Nazalal matoru minas samai. Udah. Bisa kan berarti kita selesai. Itu loh. Ya. Nah ini juga begitu. Ya. Tentunya kita harus lihat kamus dulu kan. Ya toh? Harus lihat kamus dulu. Ini yadhabu. Ya. Yadhabu tajirun ya, ila suki. Di kamus itu suku. Jadi suki. Kan perubahan itu hanya di ku, ki, to kan gitu. Apakah ini suwaki? Ya, kamus. Itu loh ya. Itu kamus suku, as-suku. Nah, ini akhirnya kita baca as-suki ila suki karena ada huruf jar. Ya. Itu, ya. Nah. Ini di belakang huruf jar, li huruf jar, bi huruf jar, an huruf jar, bi bihuduin huruf jar, ka huruf jar, ya. Wal itu huruf kosam, sumpah, itu. 7 li itu huruf jar. Ya, lillahi. Lillahinya li. Ya, huruf jar, ya. Itu. Ya, huruf jar. Ya, dia ikut sini itu nanti keterangan. Ini di bab tawabik nanti. Ya. Itu, di bab tawabik itu nanti, ya. Nah, sekarang ini. Ya. Ini hadzal aruzzu. Ini baca apa ini? Minal. Ayo baca apa ini? Falahaini, falahina. Boleh. Tapi di buku saya ini bab 2. Bab 2 orang. Kalau bab 2 orang jadi falahaini. Nah, itu loh ya.
Falaheni. Tapi kalau nggak ada keterangan apapun, ini boleh dibaca falahina. Boleh. Nggak ada larangan. Cuma maknanya jadi berubah. Beras ini berasal dari dua bapak petani kalau falahaini. Beras ini berasal dari bapak-bapak petani itu loh. Kalau itu dibaca falahina. Nah, gitu. Ya. Aruzu, beras. Ya. Minal. Kan ini ini tanda, ini kan bukan tunggal. Bukan tunggal. Jadi tabel yang tadi itu loh ya. Tabel ini. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini loh ya. Nah, ini. Jadi hukum jar kan? Jar. Ini. Kalau dua atau jamak ini. Itu. Kasroh itu kalau ini tunggal perempuan. Kemudian taksir. Nah, itu. Itu loh ya. Ya. Jadi ada alif nun, ya nun. Nah, kapan muncul ya nun, kapan alif nun ini. Nah, itu ya. Tadi kan kita baru mengenali, oh kalau dua itu bisa alif nun, bisa ya nun. Nah, sekarang sudah spesifik. Oh, ini harus pakai alif nun. Harus itu. Mengapa? Karena subjek berhukum rofa. Karena predikat berhukum rofa. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga begitu. Ya. At-tajirina. Ya. Hadirina. Hadiroini. Ya. Laibaini, gitu. Boleh begitu. Tapi juga boleh kita baca jamak. Kalau nggak ada batasan di buku saya kan sudah saya batasi ini bab contoh untuk yang dua orang gitu ya. Gitu. Tapi coba ini ya. Nadortu ilal falahati. Ini jamak perempuan. Ada ila falahati. Itu loh ya. Itu. Jadi di tabel tadi itu kalau jamak perempuan kasroh. Ya. Itu. Kalau laki najihina. Ini jamak laki ini. Ini jamak laki ya. Ya, auladul najihina. Nah, tapi kalau ini al-fakihatu minal, baca apa ini? Baca apa? Wala dina wala daini. Yang mana? Mau kita baca apa? Kalau yang ini nggak bisa dua-duanya. Berbeda dari yang tadi. Mengapa? Karena al-waladu itu jamaknya taksir. Betul ya. Jadi ini hanya untuk bentuk dua. Itu. Iya. Itu loh ya. Jadi untuk ini hanya untuk dua anak laki-laki. Minal waladaini. Enggak bisa waladina. Karena jamaknya itu adalah jamak taksir. Nah, gitu loh ya. Berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu bisa muslimina itu bisa muslimah ini bisa muslimina. Itu loh. Itu. Karena jamaknya mudzakkar. Jadi sama-sama ya nun, beda baca di nunnya. Gitu ya. Demikian juga dengan ini. Ya. Ini. Ya. Ar-rajulani minal apa ini? Baitaini. Enggak bisa baitina. Karena jamaknya adalah al-buyut. Jamak taksir. Jadi ini adalah contoh-contoh kalau yang jamaknya itu taksir. Sehingga ini bacanya cuma satu opsi. Ya.
tilmidzaini. Enggak bisa tilmidina karena jamaknya adalah talamidun. Itu. Ya. Itu. Ini tadi baitun, ini buyutun. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bacanya itu enggak ada pilihan. Ya, berbeda dari contoh ini tadi. Nah, ya, supaya seperti ini. Ini boleh. Falahina, falahaini boleh. Itu loh ya, boleh untuk kasus ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ini kasroh. Ya, ini isim yang 5. Min Abi Muhammadin hadzal kitabu, min Abi Muhammadin hadzal kitabu, jelas. Ini adalah subjek berhukum rofa. Ini ada minnya. Kalau min sudah, ini terkena hukum sendiri sudah. Apapun. Iya, jadi kalimatnya ini keterangan ini min Abi Muhammadin itu kalimat sempurna. Betul ya. Itu. Sebentar ya. Hadzal kitabu, this is book. This is a book. This is book. Kalau Alkitabu itu this book. Gitu. Kalau hadzal kitabu, this is book. Kalau Alkitabu itu this book. Gitu ya. The book. Iya. Ya. Jadi itu. Nah, min abi. Nah, abi itu bukan ayahku. Tapi dia adalah tanda untuk jar dari isim 5. Gitu loh ya. Jadi Abi Muhammadin dari ayahnya Muhammad. Itu. Nah, ini juga fi, itu bukan di dalam. Ya. Yahrujul lu'ab, ya. Ini air liur. Ya. Min fil bakaroti. Jadi dari mulut sapi betina. Gitu loh ya. Jadi bukan dari dalam, bukan. Tapi fi, itu mulut. Tapi karena dia didahului oleh huruf jar, maka berhukum rofa. Jar berhukum majrur. Udah mulai hang ya, udah mulai hang ini. Sudah 3 jam ini udah mulai hang gitu. Ya. Jadi min fil bakaroti. Gitu ya. Jadi apa namanya? Fi-nya di sini sekali lagi itu kan bukan harf. Ya, tapi fu, mulut. Nah, tapi karena ada huruf jar maka tandanya adalah ya. Nah, itu. Jadi ini semua ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini adalah frase kepemilikan yang disebut mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih yang bersandar padanya. Nah, mudhof ilaihnya itu berhukum jar. Nah, berhukum jar tandanya sama seperti yang lain-lainnya. Kalau tunggal dia di kasroh, kalau 2 berarti yaknun gitu ya. Artinya nurul misbahi, yaitu artinya cahayanya lampu. Jadi mudhof ilaih itu gini, kitabullahi itu berarti kitabnya Allah. Rasulullahi itu berarti utusannya Allah. Betul ya? Abdullahi hambanya Allah. Nah, mudhofnya yang di depan itu mudhof, itu enggak boleh pakai alif lam. Yang di belakangnya boleh. Betul loh. Jadi yang pertamanya itu enggak boleh al-baitullahi, enggak boleh. Harus baitullahi. Ar-rasulullahi enggak boleh, harus rasulullahi. Gitu loh ya. Itu. Nah, mudhofnya itu tergantung hukumnya, itu tergantung posisi di kalimat. Tapi mudhof ilaihnya selalu jar. Iya.
Jadi yang berubah hanya depannya, mudhofnya. Asyhadu anna Muhammadar sebentar ya. An kana Rasulullah ya. Jadi nanti ada bentar. Kana Rasulullahi inna Rasulallahi itu loh ya. Jadi kita lihat nanti ya. Nah, tapi yang ini jelas ini adalah isim lim. Oh, ini adalah apa? Apa namanya? Mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu frase kepemilikan ya. Nah, isim yang mudhof ilaihnya itu hukum jar. Ya, tandanya seperti yang tadi ya. Itu. Nah, ini kitaba aliyin ya. Kataba ini buang nunnya. Ini sebenarnya kan kitaba sebentar. Kitabun ini kitabu aliyun. Itu ya. Kitabu aliyun. Jadi tanwinnya harus dibuang. Nurullahi. Itu seharusnya kan nurun. Tapi tanwinnya dibuang. Jadi nurullahi. Rasulun Allahi. Jadi Rasulullahi. Jadi nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Ya. Oh nggak mungkin. Jadi kitabu aliyin. Bukunya Ali. Kasifun. Oh enggak, ini kan ada alif nih. Alif kan enggak ada nih fiil yang seperti ini. Kan kataba. Kataba yang ada. Enggak ada kataba, enggak ada. Enggak ada. Ya, enggak ada itu. Betul loh ya. Itu. Katibu ada, penulis berarti kan gitu. Enggak ada. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini Ini mudhaf ilaih, tapi no-nya dibuang di sini. Ini aslinya adalah yadani. Ya, yadanil waladi. Gitu. Jadi dia bercerita tentang kedua tangan anak itu, gitu loh ya. Nadifatani, bersih. Tapi karena dia sebagai mudhaf ya, di tabel tadi itu ada tanda yang dibuang nun. Nun yang dicoret itu maksudnya dibuang nun. Disilang di tabel itu tadi. Ini aslinya sebenarnya adalah yadun, kalau dua itu menjadi yadani kan? Ya, dua tangan. Berhukum rofa karena apa? Karena subjek maka yadani. Tapi karena yadaninya siapa? Nah, itu loh ya. Yadani waladi. Ya, kedua tangan anak itu. Nah, gitu loh ya. Seperti tadi Rasulun. Tanwinnya dibuang. Ganti Rasulullahi. Gitu loh ya. Alif lam enggak boleh. Kemudian kalau dia seperti ini dua, nun-nya dibuang. Gitu ya. Demikian juga kalau jamak. Ini jamak. Muallimuna, aslinya ini muallimuna. Tapi menjadi mudhof, ini dibuang nun. Buang nun. Ya. Ini. Jadi nggak boleh pakai nun. Jadi di sini bukan orangnya salah ketik. Kurang nun, bukan, tapi memang kaidahnya harus buang nun. Nah, seperti itu, ya. Muslimu Misri. Nah, itu sebenarnya orang-orang Islam Mesir. Nah, itu. Ya. Jadi orang-orang Islamnya Mesir, gitu loh ya. Itu. Jadi ada nyanya kalau dalam bahasa Indonesia itu Bapak kalau dalam bahasa itu Bapak Ali. Bukan Bapak Ali. Lek Bapak Ali, Pak Ali gitu loh. Ini Bapak Ali, gitu loh ya. Itu. Jadi kepemilikan, frase kepemilikan ya.
Ini yang ghair munsharif, yang khusus tadi itu pengertiannya rumit, tunda dulu. Nah, sekarang yang nasab. Ya, jernya tadi nggak dikasih terangan jer, harusnya ada ini jer gitu. Ini ya, nasab. Nah, ini kanallahu sami'an basiron. Kalau nggak ada kana, Allahu basirun, sami'un basirun. Jadi khobarnya kana berhukum nasab. Ya, fathah bacanya. Dan seterusnya. Ya. Innallaha, ini kalau nggak ada innanya, jadi Allahu hakimun khabirun. Tapi karena kemasukan innallaha hakimun khabirun. Nah, tapi kalau kanallahu hakiman khabiron. Nah, dulu ya. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Baca apa ini? Nah, ini contoh. Ya. Ini baca apa ini enaknya ini? Ya. Kalau misalkan kita baca qataftu, aku memetik Fatimah. Bisa juga sebenarnya aku memetik Fatimah. Lihat itu sastra ngawur begitu ya. Tapi menjadi qataftu Fatimah wardata. Jadi nggak tepat. Ya. Karena ada wardatanya nih. Ya. Tapi ya bisa saja ini. Ya, Fatimatil wardati. Jadi aku memetik bunganya Fatimah. Sebentar. Rasulnya Allah. Ini Fatimahnya bunga, nggak pas juga. Ya, makanya di sini menjadi qatafat. Karena dia sebagai subjeknya. Itu loh ya, dia sebagai fa'il. Qatafat Fatimatu wardata. Wardatanya adalah objek. Nasab dibaca fathah karena tunggal. Itu loh ya. Kalau dua bunga mawar berarti baca apa? Kalau dua bunga mawar, objek wardata ini, itu loh ya. Wardata ini bukan wardatani karena berhukum nasab. Itu loh ya. Jadi Fatimah memetik dua bunga mawar. Itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini yang ini ya. Syakaron nasu apa nih? Apa nih? Mau baca apa? Falahaini atau maknanya jadi orang-orang itu manusia bersyukur, berterima kasih ya, kepada falahaini, pada dua bapak petani atau bapak petani. Nah, itu loh ya. Boleh konteks ini karena jamaknya teratur juga kan. Itu loh ya. Itu. Kecuali kalau seperti jamak taksir tadi nggak ada pilihan. Itu ya. Itu. Jadi itu yang hukum apa nasab. Nah, ini berhukum nasab. Ya. Ra'aitu falahati. Nah, ini ya. Ini. Yasra'na. Ya. Jadi ra'aitu. Aku melihat falahati. Ibu-ibu petani. Banyak falahati jamak. Kalau dua falahaini karena nasab. Karena subjeknya adalah ana. Nah, gitu loh ya. Subjeknya adalah ana.
Nah, itu ya. Ini dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian nasab. Nah, ini Aba. Ya, Sa'alal Ustadu Aba Muhammadin. Jadi Pak Guru itu tanya pada, nah, ini objek, tanya kepada bapaknya Muhammad, bukan pada Pak Muhammad, tapi pada Bapak Muhammad gitu. Bapak Muhammad, Pak Muhammad gitu. Namanya orang itu Pak Muhammad gitu. Tapi ini orang tuanya gitu, bapaknya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu ya, itu yang fathah. Kemudian nah ini keterangan ikroman, keterangan masdar tadi itu. Keterangan tadi ya. Dan dan seterusnya. Break dulu. Kalau pelan-pelan ya, termasuk ya, termasuk ngerjain soalnya kan di situ ada kalau untuk kuliah 14 kali pertemuan berbeda. Enggak, tapi maksudnya itu kan sudah lengkap dengan kosakata kan. Jadi misalkan sekarang pertemuan berjam, terus sambil menghafalkan kosakata yang diajari sekarang. Gitu. Ini tadi kan kita lompatin semua kan. Tapi yang ini kan tadi sudah punya ini kan, apa outline gitu kan. Ibarat kita mau naik gunung, apa jalur utamanya itu sudah tahu. Sebetulnya nanti dia tinggal jalan sendiri gitu kan. Jalan besarnya sudah. Ada yang A sama B itu